Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الكريمين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين بن عبد الله السكندري وأصوله وفروعه وعلى سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كامة شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim hadal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah regu ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi Zafari kita keliling ngaji Masjid Nurul Rika, bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin
Mukarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin ya wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi biyadihi shifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walata, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah, sayyidina wa uswatina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar asiril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin wal muslimat wal mu'minat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Mugimuddin Komplek Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu dan terus menerus yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah selain sebagai bentuk wujud ubudiyah karena perintah Allah dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka syukur itu merupakan bagian dari resapan keimanan yang nyata, sehingga kita tidak sekedar bisa menerima nikmat, tapi bisa menggunakan nikmat untuk mengabdi kepada yang memberi nikmat. Semoga pagi hari ini kita ditetapkan oleh Allah sebagai golongan hambanya yang beriman, bertakwa, senantiasa mahabbah, menyintai untuk belajar terus dan terus belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materi ngajinya sekarang sampai nomor kajian 141. Ini nanti berangkai karena satu rumpun, yaitu pembahasan ilmu. 141, 142 dan 143 berurutan. Sebagai pengantar pada nomor kajian ini, saya sampaikan ilustrasi bahwa orang beragama itu apabila sudah mantap, keyakinannya sudah kuat, rohaninya sehat, setidak-tidaknya ia mendapatkan karunia rahmat Allah. Pertama namanya makrifat, yang kedua namanya fana, yang ketiga namanya mahabbah. Ini resapan ngaji kitab Hikam pada pertemuan pagi ini. Jadi orang itu kalau yaitu batinnya, rohaninya itu sudah mantap, maka ia akan menemukan atas izin dan ridhonya Allah 3 karunia besar. Ia mengerti tujuan beragama atau beribadah. Menurut salah satu, yaitu penjelasan dalam kitab Zubat, bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal pertama orang beragama itu kenal dengan Allah, mengenal Allah. Ini pokok pangkal. Sepertinya menjadi sia-sia kita ini ibadah keroyo-royo tapi gak kenal dengan yang disembah. Ini namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, dalam kitab Hikam dikatakan kembali akan mengalami fana ilallah. Nah ini yang harus diterangkan.
Ketiga, apabila rohaninya semakin tambah baik, menumbuhkan rasa namanya mahabbatullah, rasa menyintai Allah. Dan ibadah pada tingkat cinta itu termasuk ibadah pada tingkat tinggi, tingkat super. Jadi kalau kita ke masjid itu semata-mata taat karena perintah Allah, itu sudah baik. Tapi kita datang di masjid ini semata-mata kita ini menyintai Allah yang memberi perintah ibadah sholat subuh, itu tingkatannya di atas taat. Makanya ada al-ibadah lil mahabbah, ibadah sebagai ungkapan rasa syukur, rasa cinta kepada Allah. Mari kita baca kitab hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, atau barang siapa yang benar-benar kenal Allah, mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai', maka pasti dapat melihatnya. Ini dhamir kata ganti, dapat melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Di dalam ngaji kitab tasawuf hikam ada istilah namanya suhudillah, menyaksikan Allah atau melihat Allah. Lah kalimat begini ini perlu dijelaskan. Jadi pengertian melihat Allah jangan dibayangkan seperti manusia atau makhluk melihat sesuatu. Itu artinya kalau Allah bisa dilihat, maka jangan berasumsi, beranggapan karena sebab mata kita melihat. Sudah ngaji kitab hikam, mata itu ada dua. Ada mata lahir, ada mata batin. Mata lahir itu namanya basor, mata batin namanya basiro. Yang diurai, yang diterangkan, dijelaskan banyak di kitab kami ini mata batin. Sehingga ada istilah mata batinnya bermasalah, mata batinnya buta. Itu termasuk di antara tanda-tanda orang yang rohaninya bermasalah. Nah, ibaratnya orang sakit itu perlu untuk diobati. Mari diulang urut ya, nanti urut ini. Setelah kita yaitu belajar kalimat hikam man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang benar-benar sudah mengenal Allah sebagai Tuhannya, syahidahu, ia mampu menyaksikan atau melihat Allah fi kulli syai', yaitu pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini kita sih narasi sebuah istilah. Lalu prakteknya, implementasinya bagaimana? Melihat Allah pada segala sesuatu. Nah, begini ya. Ada penjelasan yang menggunakan yang namanya analogi dari sebuah ayat Quran. Sibaghatallah, celupkan dirimu dalam celupan Allah. Nanti bisa dilihat di Quran itu. Surat Al-Baqarah 138. Maka tidak akan ada lagi pesona selainnya. Bahasanya itu saya senang. Engkau akan menemukannya di mana saja. Engkau hanya akan mengingatnya dan lupa kepada selainnya. Engkau akan menemukannya di mana saja. Sehingga ini membantah
menafikan sebuah yaitu narasi pernyataan, ada hadis yang dimaknai secara tekstual. Pada sepertiga malam atau 2/3 malam Allah turun ke bumi. Sampai hati-hati. Dan itu sering dipakai ceramah. Kalau menyebut turun ke bumi berarti posisi awalnya Allah tidak ada di bumi. Namanya turun kok. Masih ada di. Ini bahaya ini. Karena memahami agama terlalu letterlek. Berarti sebelum jam itu di bumi ini tidak ada Tuhan. Ini penyesatan. Saya lihat di YouTube itu ada yang sudah mengkanter dengan argumentasi dalil, baik itu dalil yaitu nakli maupun akli. Karena lalu diberi arahan gini, saat itulah semua doa dikabulkan Allah. Kita hanya tertarik dengan doa dikabulkan Allah. Tetapi membuat satu keyakinan bahwa sepertiga atau 2/3 malam Allah turun ke dunia, ini menggambarkan Allah itu bertempat. Berarti antara Allah dan tempat ini setara. Padahal tempat dan waktu itu buatan Allah. Niki lho ngaji beningno hati yang ini. Jangan punya anggapan kalau melihat Allah lalu wujud dalam bentuk substansi material. Oh Allah itu bentuknya ngene yo. Dikikan dikatakan man arfal haq syahidau fi kulli syai'. Barang siapa yang benar-benar sudah kenal Allah, sudah makrifat kepada Allah, maka pasti ia mampu melihat Allah pada segala sesuatu. Yang dimaksud melihat di sini adalah yaitu rasa, perasaan. Nah, kalau kita ini hidup cuma berlogika akal, dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Jasad, badan ini awak wadak namanya ya. Kedua, akal, rasio, pikiran. Ini yang sering dikembangkan, diagung-agungkan. Gak apa-apa. Memang itu karunia dari. Yang ketiga, ini filter. Namanya perasaan. Itu tumbuh dari dalam. Di sanalah yaitu bersemi nilai-nilai harapan, senang, susah, gelisah, tidak gelisah. Iki wilayahnya hikam ini wilayah yaitu perasaan. Senang susah itu bukan pikiran tapi perasaan. Mari sembahyang subuh atine kok wis gelisah. Sing gelisah iki napa? Makanya orang yang kurang zikirnya kepada Allah, perasaannya bermasalah. Saya ngomong Gusti Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ini ingin menemukan namanya ketenangan batin, ketenangan hati, gak perlu cari cara, wong caranya sudah diberitahu oleh Allah. Ala bizikrillah. Ikut pengajian begini ini masuk wilayah zikrullah. Karena ketika diterangkan melalui kajian ini banyak resapan ayat-ayatnya Allah disampaikan. Baik ayat yang terbaca maupun ayat yang tercipta. Saya sudah sering ngomong begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu satu narasi yang namanya Syarah Hikam ini. Engkau hanya akan mengingatnya dan lupa kepada selainnya. Engkau sudah merasa cukup hanya bersamanya, tidak memerlukan tambahan selainnya. Selama saya bilang nya ini maksudnya Allah.
Cintamu kepadanya tidak ada bandingannya, tidak ada sandingannya. Hidupmu hanya untuknya, waktumu sepenuhnya habis untuk menjumpainya. Segala alasanmu berbuat dalam hidup adalah dirinya, harta, tahta, semua nikmat dunia engkau tinggalkan demi dia. Yang dimaksud dia ini adalah kata ganti dari Allah. Engkau telah lebur dalam pesonanya, engkau benar-benar tidak bisa lagi dipisahkan darinya. Niki yang namanya orang yang rohaninya sudah mapan. Saya menggunakan istilah mapan. Barang nek mapan itu nikmat, betul? Betul? Contoh, longgo mapan. Ya apa contohnya? Ya macam-macam. Ono sing ngarani mapan iku lunggone enak, ya. Gegere senden. Lho, ngoten niku lah. Setiap orang berbeda-beda. Aku masih gak senden wis enak. Karena ditopang oleh pantatnya, ya tidak perlu disandarkan. Ada yang wis tua-tua ngeten sik perlu sandar. Wis senden tembok, wis sembojo. Gak apa-apa ngeten iki. Ini menggambarkan namanya rasa nikmat. Karena wujud sandaran. Tapi kenikmatan yang hakiki bukan material, bukan tembok, ya, bukan AC, bukan kipas angin, bukan itu. Karena semuanya ini ada di luar badan. Kenikmatan hakiki itu ada di dalam diri. Saya kok baca satu kalam hikmah di medsos beberapa hari lalu, kok saya senang. Kalau engkau mencari kenikmatan, jangan keluar. Karena tempatnya nikmat itu ada di dalam. Kalimat iki lho enak. Sampeyan kabeh iki golek seneng, ojo lunga. Tapi umume wong iku golek seneng mesti lunga. Mulunga nang tempat-tempat yang dianggap menyenangkan, tur wisata atau tempat-tempat kuliner. Kalam hikmah ini resapan ngaji tasawuf. Karena tempatnya nikmat tidak di luar, ada di dalam. Menyelamlah dalam kedalaman dirimu, karena engkau akan menemukan kenikmatan sejati. Pertanyaannya, yang ada di dalam kedalaman dirimu itu apa? Ya hati lagi. Lah masih gak lunga ndak umah, atine ku bunga. Lungguh ndak masjid ngeten iki nuwun sewu, atine rasane ayem. Itu yang di dalam mengeluarkan namanya aura positif. Tapi kalau kita berasumsi seneng itu harus lunga, harus pergi, harus keluar, maka badannya diajak yaitu pindah keluar, tetapi bisa mungkin hatinya tidak mau pergi. Makanya nek sik nom-nom iku senengane bahasa welek kelayapan. Apa kelayapan? Nek wis tuwa iku lapo kelayapan. Ada komunitas tapi ya enggak apa-apa. Nek sekedar hiburan sesaat. Namanya kumpulane wong tuwek-tuwek iku jenenge napa? Napa? Toko sakra benono komunitas organisasi niku. Napa namanya? Karang napa? Ya lansia umure. Ada organisasi komunitas nang Karang? Lho kok padha gak iso ya? Karang Werda. Saya masih ingat itu. Kumpulannya orang-orang sudah purna pekerjaan ya. Nek bahasanya fisik namanya orang-orang yang sudah uzur. Apa uzur? Ya, uzur akeh. Fisiknya sudah mulai kurang sehat. Banyak masalah-masalah yang sudah muncul. Dulu itu tidak ada, sekarang ada. Nah, ngeten iki dia ini lebih cenderung merawat jasad apa merawat roh. Tapi orang seringkali berasumsi
si jasad itu sing dirawat. Rohaninya itu loh, merawatnya jarang-jarang. Termasuk merawat rohani itu ibadah. Budana masjid melok jamaah, ngrungokno pengajian, ini termasuk merawat rohani. Rohani yang sudah mapan itu diantaranya indikatornya, tanda-tandanya ia sudah kenal dengan Allah. Lah mengenal Allah itu kenikmatan tak tergantikan. Nah, sekarang hikamnya kita lanjutkan dulu. Orang yang benar-benar sudah kenal dengan Allah atau ma'rifatullah pasti akan selalu ingat kepada Allah. Pada setiap sesuatu apapun ia melihat, ia mendengar dan merasakan hadirnya Allah. Sebab tidak ada sesuatu melainkan menunjukkan keindahan, kekuasaan, dan yaitu perbuatan Allah. Karena Allah punya sifat kesempurnaan yang disebut itu. Sifat yaitu jalalullah, keagungan, sifat kamalullah, sifat kesempurnaan, dan sifat yaitu jamalullah, keindahan. Nah nek wis karo ngeten, maka manusia itu betul-betul rohaninya mapan. Contoh, kalimatnya udah dizikir. Nuwun sewu, orang habis makan merasakan nikmat, terucap dalam lesannya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu muncul setelah merasakan sesuatu yang dianggap menyenangkan. Ada satu kekhilafan, rasa salah, terucap dalam hati, lesannya berbunyi astagfirullah. Jadi kalau orang itu sudah mengenal Allah, lesannya terseleksi. Bahasa kayak Surabaya, gak angger jeplak apa jeplak. Agane cocokmu angger jeplak ae. Panjene iki bahasa masyarakat Surabaya, wasar tapi to the point. Apa to the point? Tapi nggih namine bahasa iku rasa kok. Ana wong dibijuki gak krasa saking alusi bijuki sampai gak ngerti. Maka ana guyon. Alus-aluse lumut membahayakan. Kasar-kasare parut membawa manfaat. Saya lumut itu lah halus tapi licin. Orang bisa terpeleset jatuh karena itu sesuatu yang membuat nyaman tapi lupa kepada sang pemberi kenikmatan bisa menjadikan lumut yang bisa menjatuhkan seseorang. Sesuatu yang kasar seperti parut, ngerti parut? Masa ibu-ibu gak ngerti? Akan bermanfaat. Karena bisa melahirkan namanya santan. Tentunya itu delok sesuatu itu harus sempurna. Ojo melihat sesuatu karena itu tidak enak, justru itu yang membawa manfaat kita. Jangan tergiur yang enak, justru itu membahayakan kita. Makanya di sini perlu seleksi mata tajam, mata batin. Terus Ma'rifat menurut istilah ulama thariqah, ahlu thariqah adalah orang yang mengetahui Allah sebab nama dan sifatnya. Sebab nama dan sifat. Masih ingat? Namanya Allah itu sudah masyhur disebut dengan Asmaul Husna. Sifatnya Allah sebagaimana dalam kajian ilmu tauhid sudah dikatakan. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Itu artinya semua tulisan, bacaan, nama, dan sifat ini akan menggambarkan sesuatu yang bisa dikenali.
Allah punya namanya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Islam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mengenal Allah itu punya sifat kasih sayang. Kasih sayang. Itu kalau jenengan meresapi. Sifat kasih sayang Allah itu tak terbatas dan tidak dibatasi. Tetapi sifatnya Allah ini meresap kepada makhluk namanya manusia. Kasih sayang yang dimiliki manusia itu terbatas dan dibatas. Kewelasane Gusti Allah iku luwih gedhe tinimbang yaitu dosane manungsa. Makanya jangan punya anggapan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu jelek, karena akibat kita punya keinginan belum keturutan. Enten ngoten niku. Lah ya wis kurang apa awake iki sembahyang ya salat, jamaah ya melok, ngaji ya melok, tapi kok pancet ae uripku iki. Ngene iki sebenarnya ngeruneng ambek sapa sing ngene iki? Kula niku eling geruneng ku bahasa apa sih geruneng niku? Wong Jawa ku bahasa geruneng, ngeroweng. Iku apa iku? Saya kok jadi ingat guru saya, barang apik iku. Masuk apik sok logrok ilang gara-gara ngremeng. Ngremeng geruneng ku padha. Misale ngeten, misale contoh iki. Contoh iki, melok ngaji sapa ngene pahala kewedhe ngeten iki. Sampai matahari nanti terbit niku padha kalau jenengan nuwun sewu dikai karunia Allah emas sebesar gunung Uhud. Nah, saya kira harga emas tambah naik terus. Ada gedin sak gunung. Sopo iso nimbang gunung Uhud melok umroh nang Mekah. Iku kalah ambek longgo dak masjid ngrungono ngaji sampai matahari. Lho koyo ngono gedene lho. Dadak ilang belas ka ono. Kene apa? Karena ngremeng. Ya ono pengremeng ngene. Cocok ngajine rek, tapi kesuwen kamari-mari. Niki gugurno ganjaran iki. Makane jenengan ku nek nekani undangan artine ditata. Ketemu model apa wis trimo. Waduh acara kedawan iki. Lah ning ngene aku gesuk mulih aku ngene. Ngetri pahala-pahala ku ilang kabeh. Begitulah nafsu dan setan membelokkan kebaikan. Makanya tiyang niku ada kan ciri orang itu imannya sehat, ibadahnya itu sehat 3. Didasari rasa taat, didasari rasa cinta, dan didasari rasa pasrah. Barang telu iki dilakoni, ketemu apapun jadi indah dan nikmat. Pertama taat, nurut, segala macam. Orang saja bermasalah kena kasus hukum, di sidang ia apresiasi sekali, maka bisa nyati meringankan hukuman. Itu dasar taat itu. Apalagi dasar yang menuju cinta. Lagi belum ini. Sekarang lanjut. Menurut orang ahlu thariqah, ulama ahlu thariqah, makrifat itu adalah orang yang mengetahui Allah, orang yang mengenal Allah dengan sebab mengenal nama dan sifat-sifatnya Allah. Lalu ia sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ia sudah kenal dengan yang disembah. Ia membersihkan diri dari akhlak yang tercela, baik akhlak ijtimaiyah, akhlak dalam wujud yaitu bergaul, berkomunitas dengan manusia atau masyarakat, maupun akhlak imaniyah atau akhlak ilahiyah. Logika mana istilah ngoten? Yaitu selalu menghadap kepada Allah dan hatinya selalu menunggu anugerah dari Allah. Sampeyan tingali iki narasi penjelasannya. Contohnya ngeten. Ana tiyang wis duwe cita-cita durung keturutan. Wis njaluk nang Gusti Allah ya wis menerus gak tau bosen ndonga. Terus digoda oleh namanya syahwat kehidupan.
Sampeyan iki ndonga balik-balik karo buktine lapo dilakoni. Sing ngomong, lho jangan ngomong ngono. Aku yakin yang saya mohonkan kepada Allah ini pasti terjawab, pasti dikabulkan. Hanya caranya Allah mengabulkan yang saya belum paham. Karena itu saya ridho menunggu karunia Allah datang. Ridho ikhlas menunggu karunia Allah. Niki termasuk ati sing mapan. Gak goyang blas. Mari soge melarat. Wong liya melihat ini suatu penderitaan, tetapi yang melakukan merasakan ini sama saja. Sampeyan niku biyen niku wong paling sugih sak Sabra. Saiki iso dadi ngene iki ya apa ceritane? Dijawab apa? Ya gak perlu diceritakno. Lha apa gak ceritakno? Aku lho gak merasakan apa-apa. Cuma berubah suasana. Asale duwe gak duwe. Itu hakikatnya sama-sama tidak punya. Wong itu hanya titipan saja. Betul ngomong iki? Sing gak rai kaget, stres, ndasi ngeluh, puyeng, stroke. Niku gara-gara merasa punya lalu hilang. Ayo makanya tiang gue pensiun dari jabatan wis gak kanggo. Jenderal dongklok apa dongklok tuh? Biyen enten lurah dongkol, lurah wis gak dadi gak kanggo. Maka ia kalau merasa ia aku bentol di jabatan, karena merasa ia punya jabatan, ketika hilang ia menderita. Tapi kalau cuma yang namanya dititipi, masalah dilewati, ya tidak menderita. Takoni duwe bojo sedang mesra-mesranya, sedang apa ya, sakinah mawaddah, dadak mati. Mesti mati sing lanang sing wedok. Pertanyaan, ngoten niku kaget napa mboten? Sing ronda-ronda mek dudul jawab apa? Kaget apa mboten? Kaget wong asale ana gak ana ae. Pertanyaan, bojo niku milik sampean apa mboten? Istri suami itu milik panjenengan apa mboten? Nek milik panjenengan pasti dipertahankan. Nyatanya gak iso lepas. Makanya kalau menyintai sesuatu jangan berlebih-lebihan. Kalau nanti ia meninggalkan kita, kita akan sakit berlebih-lebihan. Ya nek sek gombol jodohku, engko nang alone dijogo ya berarti wis entek jodohku. Jabatan yang ngono, nek wis waktune purna ya entek. Wis gak usah dieling-eling. Sing dieling-eling ku mek sito. Sing kei karunia Allah iku dieling-eling terus niku. Coba ya, kula niki sik weling jamaah kula jamaah istighosa. Masalah uang gak didelok pendidikan, masih yo levelnya sudah S3 dokter, durung karuan, mentalnya mental mapan, masih mental kemerunsung akeh. Niku kula critakno elingan niku. Napa iku? Bertetangga niku bisa menjadi pelajaran hidup. Sing sebelah iki toko, pejabat, hidupnya terfasilitasi, sebelahnya ini orang biasa, gak punya kemasyhuran nama, gak punya jabatan, apalagi fasilitas. Konon sang pejabat ini mau pensiun, sing kurang setahun. Sing wedok wis ngerti bojoku bakal pensiun. Lalu dia ini punya anak dua wis ngersula. Kanca kula ndok ngene kerian ku bapakne duwe anak 18. Iku gak tahu sambat. Berarti sing benar-benar orang yang bahagia iku sing 18 apa 2? Iki aku iki sing iso ngomong, aku dhewe duwe anak sampai 18 kok. Akhirnya takoni ngomongin sawang ketemu wong niku mbok sampai menampakkan wajah yang menyedihkan, nanti ditafsiri orang jelek. Lho lha napa lho Bu? Sampeyan kok tinggal kok kepikiran. Kepikiran didelok wajahe. Saya takoni, wajah wong kepikiran kuwi apa?
Kok wajah mung kepikiran niku Ustaz. Serem. Nuwun sewu. Ya Bu, aku ya kepikiran jawabannya. Lah pun Bu dipikir apa Bu? Lah ya apa Bu gak mikir. Bapak itu berarti suami. Suami saya itu kurang setahun pensiun. Lah apa kok pensiun dipikir? Lah ya apa gak mikir arek-arek sih Mas, arek-arek iso apa? Anak-anak lho Bu, durung ana sing mentas. Mentas apa? Bahasa mentas iku belum rumah tangga, belum mandi. Nah, makanya sampeyan ojo dididik ngomong anakku lho sing durung mentas kari loro. Berarti anak sampeyan kecemplung sabu. Kecemplung sabu seumur tanah. Akhire sing iki ngomong, "Lah apa Bu sampeyan ya anak iku kelak wis ditata Gusti Allah." Ditata Gusti Allah. Ya iya, tapi kan ya siji engko nek pensiun kan bayarane pensiunan kan ya gak akeh. Iki sik ngene iki jenenge apa? Sik nafsu ngene iki. Ya pasti lho Bu, wong nyambut gawe wis gak kerja ya bayarane akeh sing kerja. Makane ana wong pensiunan iku bandingno ambek sing kerja ku salah iku. Akhire ucap kalimat tauhid iki. Bu, sampeyan iki lho, bapak suami sampeyan niku duwe gaji tetap sih dinas saya sampean gelisah Bu. Aku lho Bu, bojoku lho gak di penggawean tetap. Nyambut gawe ini rok-rok. Mesti asem kena dadi masalah asem. Rok-rok asem. Nek ana penggawean ya kerja, gak ana ya meneng. Tapi aku lho Bu gak gelisah belas. Sebagai istrinya, anakku ya sik cilik-cilik. Ya gak muni durung mentas ngono pokoke. Tapi aku duwe Allah. Ngeten iki namanya makrifat. Aku duwe Gusti Allah, Bu. Anakku uripe iki mesti wis ditanggung Gusti. Ya cuma aku diwajibno bahasa kitab hikam yaitu mewujudkan hak ubudiyah. Ya ikhtiar, Bu. Ya nyambut gawe. Dikek akeh ya tak syukuri, dikek titik ya tak terima. Pancene jatah iku teko Gusti. Masya Allah, pendidikan gak masalah, status sosial tidak perlu orang ini mantap. Iki saya katakan bahwa hatinya sudah mapan yang ini. Ya, nomor 1 dikatakan tadi, barang siapa yang sudah mengenal Allah atau mengenal Allah, pasti ya bisa melihat Allah pada setiap sesuatu. Sehingga ketika kita itu menemukan namanya wujud karunia nikmat, maka tetap ia zikir kenikmatan ini dari Allah. Tentunya diberikan ada maksudnya Allah. Peliharalah nikmat itu. Cara memelihara nikmat namanya mensyukurinya. Cara mensyukurinya mewujudkannya dipakai sarana untuk mengabdi kepada sang pemberinya. Nyai sapa? Allah. Melana masjid jamaah pengajian iki contone wong iso mensyukuri nikmate Allah. Hati-hati lho. Ojo mengatakan orang mensyukuri nikmat itu lambene meni alhamdulillah, tapi gak pernah mewujudkan kebaikan sama sekali. Sampai saya pernah ngomong, syukurnya orang ilmu, orang alim, ilmunya ditularno nang wong. Syukurnya orang kaya, rezekinya dibagi-bagi. Syukurnya orang yang namanya lemah menderita mengabdi dengan ikhlas. Jadi gak ono ndok donya ke manusia super, semuanya sama di depan Allah. Wong gak duwe kelebihan. Orang kaya punya kelebihan, saling sinergi, saling hikam niki. Ustadz Kiai dua ilmu menyampaikan kepada jamaah. Orang jamaah yang memiliki power, pengaruh kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan. Wah, titik temunya satu, ridho Allah mengiringi hidupnya. Enak. Jadi ngene, uang nek wis oleh limpahan rahmat ridhani Allah. Urip iku meskipun dianggap ono masalah, tapi tidak dirasakan jadi masalah. Tidak dirasakan. Sedih tidak dirasakan sedih, sedihnya hilang dengan
sendirinya. Monggo susah dipelihara. Ono susah dipelihara. Makanya ciri orang tidak bisa masuk surga adalah rasa dendam dipelihara. Quran sing muni ngoten. Dadi nek misale ana kekilafannya orang itu enggak usah diingat-ingat. Cepat dilupakan, dijaluna sepura, ya Allah, ampunilah dosanya hamba Allah. Makanya nuwun sewu, konon ada riwayat ini yang pernah saya ceritakan ya. Seorang sahabat Nabi wong biasa, tetapi di depan Allah orang ini super hebat. Ceritanya Kanjeng Nabi niku dalam salah satu majelis ngeten iki ada ono sahabat. Namanya sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tahu Nabi, pernah ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Dia ini ikut nimbrung misalnya contoh nek iki kuliah subuh ada kiainya, orang itu jamaah pengajian melok teko, tapi teko rada telat. Teko langsung wudu, mungkin masih ada sisa air menempel di badannya, di wajah, terus nimbrung. Habis tahu kok ngomong iki perasaan. Terus Kanjeng Nabi, para sahabat, sebentar lagi akan hadir di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kita, yaitu ngumpul ini calon penghuni surga. Calon, tapi calon jadi, sebab ono calon gak jadi. Akhirnya wong sakmono wah kene, gak ono sing ngreken. Omane Kanjeng Nabi gak direken. Wong omane Kanjeng Nabi gak direken, apa maneh omane ustaz kok gak direken. Jadi enten sama ini krono pengajian itu, tapi aslinya ngelamun kono. Gak apa-apa, si oleh pahala teko ngajine, perkara ngelamuni sejemane ini. Sampai 3 hari. Akhirnya salah satu sahabat, golor supir jenenge sahabat, khawatir perasaan, kok selalu ngomong ini Kanjeng Nabi. Terus kok sing teko kok pancet wong iku. Kok wong iku terus. Ternyata orang ini di dalam ranah sosial, ia ini tidak memiliki namanya status sosial terhormat, wong biasa. Makanya ndak masyarakat perumahan kampung gak perlu beda-bedakno wong. Sapa sing wong diremehno iku justru dimuliakan oleh Allah. Iki lho ngaji hikam. Nek sik banding-bandingno wong iki durung ngerti ngaji tasawuf. Wis ngaji tasawuf senengane sik mencari status sosial. Akhirnya no HP dulu pasang status. Wis tuwek-tuwek pasang status saya. Kepreset ngarepe Uma difoto, lepono status. Iku apa-apa. Akhir sahabat nguntit. Ternyata ketemu Mas atau Pak, saya kepingin mertamu nang panjenengan. Loh, kenapa? Maaf loh, rumah saya ini jelek sampai nanti kan kecewa. Nah, mesti sing duwe omah perasaan, gak iso menghormati dengan baik. Oh gak karena itu aku kepintan. Iya ingin tahu orang ini tuh ibadahnya ya apa sih? Kok sampai dapat jaminan dari Rasul? Sementara dari sing meneliti aku kok gak dijamin ya. Ternyata biasa. Ya gak ada yang super lah biasa. Tapi orang ini tuh punya amal simpanan. Apa amal simpanan? Investasi yang tidak ada orang lain tahu. Orang itu kalau menjelang tidur, iku ndonga nang Gusti Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang pernah menzalimi saya. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah menjelek-jelekkan saya, atau bahasa yaitu membuli saya. Jadi wong sing didongakno gak ngerti. Padahal wong sing iku mau tahu berbuat zalim gak karu-karuan. Sing dizalimi karo atine bening. Gusti panjenengan sepura menawi mboten masul nasibe kados pundi, tiang-tiang dimangkinkan rekoso soro tersiksa di neraka. Iki yang menjadi tiket ia nanti dipercepat oleh Allah masuk surga orang ini. Hatinya bening. Sejam rasa kesal, rasa mangkel dirawat. Aku gak iso lali ambek arek iku. Sik lara iku. Paham?
Rumah tangga kan gak mesti terus ono pegatan, cerai. Ono cerai menjadi saudara, ono cerai menjadi musuh. Bener gak ngomong gini? Makanya ada perceraian dari dua. Perceraian karena kematian, perceraian karena permasalahan. Seringkali yang cerai menjadi tidak memiliki masalah itu cerai karena mati. Kalau cerai karena masalah, mesti ngomong, aku menyesal rumah tangga dengan itu. Nah, menyesal kok sampai dua anak akeh. Ngomong lambil salah kabeh. Kalau tahu begini dulu aku tidak mau. Ya mesti wong getun udah buri kalau ngarep kalau. Demikian ini lambang orang bermasalah hatinya, tetapi ia tidak menyadari. Mari kita kalau masih punya pasangan itu dirawat, saling mengingatkan, betul? Mas atau Pak, aku nak salahku, yo sampean elingno yo. Aku tambah tua iku kok perasaanku tambah lalian. Dari sing papai, yo Bu yo, aku ki kok gregetno ati sampean kok mangkelno tulung sepuron Bu yo. Wong aku ki perasaanku tambah tua yo tambah yo lali tadi. Lali ketemu enak nyaman. Lah nek menuntut seperti muda tadi masalah. Kau niku ya apa? Biyen disebut sampean karena mangkel jeluk kone. Awakmu ya apa? Kewajibanmu kok Pak kon lakoni. Sepurane masa gak ngerti aku lali Pak. Weger barang remeh dibesar-besarkan. Ngene iki makanan empuk dari dua. Satu nafsunya, kedua setan. Ketika orang-orang yang ingin masuk menjadi pencemar, yaitu kebahagiaan, bisa teman, bisa tonggo, bisa dulur, ikut memberi warna. Maka ini di masalah iku ojo titik-titik sambat nang menungso, meskipun iku dulure dhewe. Sambatonan, oh ya Allah, lepaskanlah belenggu ujian ini ya Allah. Saya sudah tidak mampu. Enggak apa-apa. Kondo nang Mbak Yune. Mbak aku iki pirang-pirang minggu iki bingung kabeh apa? Paling bojomu ya. Ya iya Mas, anjene bojomu ket male biyen aku wis gak seneng. Kata mulai merantai. Lah nek bojo sampean ya apa, Mbak? Padha ya koyo bojomu padha kabeh. Bayangno, iki jenenge wong mangkel ketemu wis gak cocok pas lho. Ngene lho carane. Nek ana masalah, sampean aja metu. Mlebu nggone mihrab, mbok musala, mbok apa ndok njur. Cekelen tasbih. Muni ya astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Kedawan Ustaz. Wis tole sing astagfirullahalazim. Astagfirullah. Jare sepuro mungkin awak dhewe iki ana kelirune nang Allah ditegur itu. Lah wong kena masalah keluarga sapa mall. Oh ono seneng duit-duit jentek-entekno, mole gak duwe. Lho iki gak menyelesaikan masalah nih. Kula tau cerita, jamaah kula sing lanang kepingin kawin maneh, sing wedok gak setuju. Karena soge duwike dientek-entek. Dianggap duit iku iso nyenengno nanggone TP, duit sedina lho, entek pirang atus juta. Mulai waktu ndok TP kaya seneng, mulai ketemu bojone maneh mangkel maneh. Wakil budal nanggone swalayan maneh. Dikuras panjenengan wong sugih. Untung ana sing dikuras. Ndan yo gak ono sing. Makane jawabane situ. Coba wis gak bisa metu. Kalau begitu ngono, mencari ketenangan, kebahagiaan, jangan pergi. Karena sumbernya tenang itu ada di dalam diri. Rawatlah itu. Dadi nek enten tiyang niku kok senengane lunga, tapi takoni, ya apa seneng? Ya seneng ndok kono. Mulih ya apa cerita gak karu-karuan. Makanya kula katakan, Ustaz,
acara ngono. Ada iga api tapi gak apa. Wis tuwe melu acara ado-ado touring. Wis umure 70 touring keliling Jawa. Takoni yo apa? Pegel. Jawabane? Nah, itu contoh kan nggih. Rupanya ndak bisa ini disampaikan 3 langsung. Jadi pertama masih apa? Makrifat. Nanti insyaallah pertemuan akan datang yaitu masalah fana. Orang yang telah lenyap, sebuah keinginannya sudah menyatu dengan keinginan Allah. Ini ingin lagi ini. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah yang kita pelajari dalam kitab fikih ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiq li amalan maqbulah wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina'a min-nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.